Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Kali ini video tutorial kita saya akan menjelaskan apa itu dan kenapa menggunakan linked list. Oke, kita mulai dari dulu. Pertama, apa itu linked list? Ya, linked list itu bisa dibilang saudara dekatnya list yang tersedia pada Python. Artinya linked list adalah satu tipe data yang dapat menyimpan sekumpulan data yang saling terkait dari awal hingga akhir. Ini contohnya yang di gambar yang di atas ini adalah single linked list. Ada di sini ada representasinya, ada data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Antara data pertama sampai data kelima ini dihubungkan oleh satu elemen memori yang menunjukkan ke elemen selanjutnya. Sedangkan yang di bawah ini adalah gambaran double linked list, di mana elemen yang menunjukkan ke elemen yang lain itu ada dua, yaitu elemen yang menunjuk ke elemen setelahnya dan elemen yang menunjuk ke elemen sebelumnya. Ini double linked list. Ini kalau di atas ini cuma ada satu, yaitu menunjuk ke setelahnya saja. Kalau di bawah ini ada dua, menunjuk ke setelahnya dan menunjuk ke sebelumnya. Lalu apa perbedaan linked list dan list biasa? Perbedaannya adalah dari bagaimana cara list tersebut menyimpan data ke dalam memori. Oke, baik. Saya ilustrasikan dulu di sini. Anggap saja satu kotak ini adalah RAM yang tersedia pada semua komputer, di mana untuk penyimpanan memorinya itu karena namanya random, kita menyimpan datanya itu selalu random di tempat mana loncat-loncat, enggak urut dari awal, terus kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, enggak, tapi langsung kadang di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, dan seterusnya. Ini adalah satu blok RAM. Ketika kita membuat list biasa, kita mendefinisikan, kalau di Python ya berarti kita mendefinisikan yang seperti ini ya. A sama dengan, nah ini empty list ini. Mendefinisikan empty list seperti ini. Ketika kita mendefinisikan empty list seperti itu, kita membuat list kosongan, maka yang dilakukan list A adalah dia meminta 4 blok penyimpanan pada memori. Saya kasih warna di sini ya. Dia meminta 4 blok penyimpanan pada memori. Jadi dia mengatakan, saya minta 4 blok penyimpanan, ini saya mau pakai untuk menyimpan data list. Tidak ada aplikasi lain atau program lain yang boleh pakai 4 blok ini selagi aplikasi saya program saya masih nyala. Nah, kemudian kita menambahkan data 4, disimpan di sini 4. 5 disimpan di sini 5. 9 disimpan di sini 9. 12 di sini 12. Kita mempunyai 4 data disimpan pada memori yang sudah kita booking sebelumnya, yang sudah kita minta sebelumnya, yaitu 4, 5, 9, dan 12. Kemudian ketika kita menambahkan data lagi, kita melakukan append data 10. Nah, yang dilakukan list A ini karena tempat yang tersedia yang dia pesan cuma 4, maka dia akan memesan tempat lagi. Permintaan pesan lagi itu tidak mungkin kita mesan setelahnya, ini tidak mungkin karena kita tidak tahu apakah yang setelahnya ini apakah dipakai program lain atau tidak. Mungkin yang ini, yang di sini sudah dipakai program Word misalkan. Di sini dipakai program browser dan lain sebagainya. Ini dipakai, jadi kita nggak tahu apakah di depannya ini dipakai lagi atau tidak. Jadi caranya ketika tempatnya sudah habis dan ada penambahan data satu lagi, dia akan meminta satu blok baru jumlahnya 2 kali lipat dari ini, yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia minta 8 blok di sini. 8 blok, yang ini dikopikan, kemudian yang ini ditambahkan, perlu ditambahkan, kurang 1 ya. Yang ini ditambahkan, kemudian yang lama ini datanya dihapus, kemudian kontraknya, bookingannya itu dihilangkan. Jadi kalau ada aplikasi lain yang memakai di blok ini yang tadinya dipakai sekarang sudah nggak dipakai, itu boleh-boleh saja. Sama Pythonnya sudah diizinkan. Yang gantian yang di blok ini. Kemudian kita menambahkan data lagi 3, tambah di sini 3, 45, di sini 45, 17,
17. Sampai di 17 kita nambah data lagi 25. Tempatnya nggak cukup lagi, maka dia akan meminta blok kosong lagi 2 kali lipat dari ini. Kalau ini tadi 8, maka kita meminta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita meminta 16 blok. Sini. Dikopikan ke sini. Kemudian yang ini ditambahkan. Yang ini dikosongkan lagi. Silakan dipakai untuk aplikasi lain lagi. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita melakukan append pada list terus menerus, maka ketika dia tempatnya tidak cukup, dia akan menghilangkan data yang lama dan meminta tempat yang baru lagi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Seperti itu terus. Ini yang terjadi kalau kita menggunakan list. Ketika kita menambahkan data, ada operasi tambahan yang diperlukan. Sedangkan kalau menggunakan linked list, kalau kita menggunakan linked list seperti kita lihat di sini, di linked list itu kita data awal, kemudian ada satu blok memori untuk menuju ke data setelahnya, blok memori itu menuju data setelahnya, dan seterusnya. Jadi representasinya ketika kita membuat variabel linked list, misalkan kita menggunakan deck, itu basisnya adalah linked list. Lkalis ini ketika kita mendefinisikan lkalis ini, maka dia akan meminta booking data untuk satu tempat linked listnya. Satu misalkan di sini. Blok ini saya gunakan untuk menyimpan alamat depan linked list. Kemudian kita menambahkan data 12. Maka dia akan mencari tempat di mana yang kosong di RAM. Misalkan di sini kosong. Kita menambahkan 2 data, yaitu 12. Kemudian yang satu ini dikosongkan dulu untuk mengarahkan ke alamat selanjutnya. Yang tempat satu ini tadi, yang untuk linked list tadi, ini kita menyimpan alamat memori, alamat dari elemen pertama, yaitu di sini M9. Tulis M9. Jadi kita tahu alamat linked list yang pertama ada di M9. Kemudian kita menambahkan data lagi. 1. Dia akan cari tempat kosong lagi. 2. 1. Dan yang di sini kita menyimpan alamatnya yaitu I20. I20. Tambah lagi 13. Tempatnya random lagi, kita nggak tahu ada di mana. 13. Yang elemen kedua akan menyimpan elemen setelahnya, yaitu alamatnya yaitu O15. Dan begitu seterusnya. Setiap kita menambahkan, dia akan meminta, setiap ada penambahan, dia baru meminta 2 blok data untuk menyimpan datanya dan menyimpan referensinya. Ini kasusnya jika single linked list. Kalau double linked list, berarti setiap node-nya, setiap elemennya itu dia akan meminta 3 blok, yaitu blok untuk elemen sebelumnya, blok data, dan blok elemen setelahnya. Jadi ketika kita melakukan penelusuran linked list itu datanya apa saja? Pertama kita tahu, data linked list pertama, headnya atau awalnya itu ada di sini. Data pertama ada di mana? Data pertama itu ada di elemen M9. Datanya berapa? 12 M9. Kemudian kita cari data kedua di mana? Data kedua adalah di I20. I20 ada di sini, I20. 1 datanya. Data ketiga ada di mana? Ada di O15. O15 itu ada ini. Setelahnya sudah tidak ada data lagi karena setelahnya ini masih kosong, belum ada datanya. Jadi ini cuma ada 3 data. Kurang lebih seperti itu. Dari ilustrasi ini sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika kita membuat linked list, dia akan lebih banyak menghabiskan tempat dibandingkan kita membuat list. Karena kalau kita membuat list, satu data ya cuma 1 slot saja. Sedangkan kalau membuat linked list, kita setiap node-nya, setiap elemennya itu kalau menggunakan single linked list berarti 2 slot. Ketika double linked list berarti 3 slot. Jadi dia memerlukan slot penyimpanan yang lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita banyak menambahkan data, maka list ini akan sibuk
mencari blok data baru, kemudian mengkopikan data yang lama, kemudian menghapus data yang lama, dia akan sibuk melakukan operasi itu. Sedangkan kalau list, setiap operasi penambahannya itu pasti hanya menambahkan 2 blok, 2 blok, 2 blok, 2 blok gitu saja. Jadi operasi penambahannya dia lebih cepat. Makanya di dokumentasinya DEC dalam Python itu menyebutnya DEC adalah list like container yang dapat secara cepat menambahkan dan menghapus data di depan atau di belakang. Dari ilustrasi Excel ini bisa kita lihat kalau DEC memang memerlukan lebih banyak tempat, tapi untuk operasi penambahan dan pengurangannya itu dia bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan list, karena ketika jumlah datanya lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya, maka dia harus mencari blok memori baru, begitu seterusnya. Oke, itu kira-kira gambarannya. Apakah benar memang seperti itu? Kita coba di sini di Jupyter Notebook sama-sama saya mau membuat list sama-sama 900.000 elemen. Yang pertama saya implementasikan dengan menggunakan list biasa, yang kedua saya implementasikan dengan menggunakan DEC, di mana DEC ini dia menggunakan metode linked list. Ketika kita menggunakan list, ini kalau saya jalankan, ketika kita membuat 900.000 data itu kita memerlukan waktu 170 milisecond. Sedangkan dengan menggunakan DEC dia memerlukan waktu 152 milisecond. Beda tipis karena datanya cuma 900.000. Kalau datanya kita naikkan jadi 9 juta, linked list memerlukan waktu 1,66 second. List memerlukan waktu 1,66 second, sedangkan linked list memerlukan waktu 1,42 second. Lebih sedikit lagi. Tambah data lagi 90 juta. List biasa memerlukan waktu, ya ini agak lama. List biasa memerlukan waktu 18 second, sedangkan linked list memerlukan waktu 13,5 second. Jadi semakin bertambahnya jumlah data, nanti akan semakin jauh juga perbedaannya antara list dan linked list. Makanya tidak semua kasus itu cocok menggunakan linked list atau cocok menggunakan list. Linked list ini biasanya cocoknya penggunaannya itu memang untuk penggunaan tipe data stack atau penggunaan tipe data queue. Seperti saya jelaskan sebelumnya, contoh penggunaan tipe data queue misalkan itu digunakan pada router. Router itu sekali berjalan, itu yang masuk request di dalamnya di setiap router itu sangat banyak sekali. Setiap detiknya ada sangat banyak sekali request yang masuk, bisa jutaan, terutama kalau misalkan komputer banyak yang harus ditangani oleh router tersebut, pasti ada dalam setiap detiknya itu ada ribuan atau bahkan ratusan ribu data yang masuk yang harus ditangani oleh router, dan itu akan lebih efektif kalau penambahan data yang masuk dan eksekusinya, pengurangan datanya itu dengan menggunakan linked list. Contoh yang lain lagi, kalau misalkan kita melakukan operasi pada data yang tipenya traversal. Tipe traversal itu maksudnya kalau kita mau mengeksekusi data itu, urut dari awal 12, 1, 3, tidak langsung meloncat 12, kemudian ke 13, kemudian balik ke 1, dan loncat-loncat, tidak seperti itu. Sedangkan kalau di sisi lain, list memang penambahannya dia lebih lambat. Penambahan dan penghapusannya dia lebih lambat daripada linked list. Tapi untuk pencarian data yang meloncat-loncat, misalkan di sini saya mau ke 10 dulu, kemudian ke 5 dan 9, kemudian ke 45, 17, 25. Loncat-loncat seperti ini, dia eksekusi datanya akan lebih cepat jika menggunakan list. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perbedaan linked list dan list biasa. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan list untuk studi kasus tertentu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.